tentang unta yang lagi memiliki susu. Maka Salamah berkata, siapa mengambilnya? Budak ini menjawab, yang mengambilnya adalah kabilah dari atau kelompok dari kabilah Ghatfan dan Fazarah. Maka mendengarkan kalimat ini, dia pun teriak sebanyak 3 kali. Dia teriak sebanyak 3 kali, di mana dia memperdengarkan ma baina labataiha. Maksudnya, jadi dia berada di antara 2 tebing, ya, di gunung antara 2 tebing. Yang dia ketika teriak, maka akan terdengar orang-orang yang berada di sekitaran gunung-gunung tersebut. Nah, sembari berkata, ya sabaha, ya sabaha. Kalimat ini dipergunakan, kalimat-kalimat untuk meminta pertolongan, yang menunjukkan bahwasanya ada musuh. Ada musuh. Jadi dia teriakkan kalimat ini. Kemudian dia berkata, saya pun mengejarnya sampai saya menjumpai mereka, dan sungguh mereka telah mengambilnya. Artinya betul-betul mengambil unta tersebut, menariknya, mengiringnya agar unta itu ikut di belakang mereka. Maka saya pun mengambil panah-panah saya. Nah, dan ini ya Salam bin Aqwa memang seorang sahabat yang dikenal dengan kepandaian di dalam memanah, kepandaian di dalam menombak. Baik. Jadi dia ambil tombaknya sembari berkata, saya Ibnul Aqwa, saya adalah putra dari Al-Aqwa, dan hari ini adalah hari pembalasan. Nah, dan saya pun berlomba, ya, dengan mereka. yakni dia berjalan cepat sebelum orang-orang tersebut meminum susu dari unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya pun mendapatinya. yakni saya pun mendapati unta tersebut yang tadinya mereka akan meminumnya. Jadi digambarkan dia sudah berhasil merebutnya. Maka dia pun maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjumpai saya. Jadi penggambarannya Salam bin Aqwa ini sudah kembali, ya, ke pemukiman, ke pedesaan begitu. Dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Salam bin Aqwa berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka itu itoshun, ya, ini sudah ditimpa rasa haus. Karena tadinya lari. Jelas, ya, ini orang-orang yang dalam keadaan safar atau dalam keadaan dikejar atau semisalnya, pasti ada rasa hausnya. Bahwasanya, dan dia berkata, sesungguhnya saya Nabi itu berlomba dengan mereka sebelum mereka meminum apa yang ada di unta tersebut dari susunya. Nah, itu dengan sebab itu mereka haus. Oleh karena itu ya Rasulullah, utuslah orang-orang agar mereka mengejarnya, mengejar jejaknya. Artinya orang-orang dalam keadaan haus itu pasti lambat jalannya, sehingga kalau dikejar akan didapat. Itu kalimatnya Salam bin Aqwa. Harapannya begitu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai putra Al-Aqwa, yakni tahanlah, berlemah lembutlah. Sesungguhnya mereka itu sudah menjamu tamu-tamu mereka, atau bisa dikatakan sesungguhnya mereka itu telah memberikan makan di kaum mereka. Artinya sudah sampai di di pemukiman mereka, di kaumnya mereka. Mereka sudah tidak ada lagi di jalan. Nah, ini penggambaran tentang tentang apa yang terjadi dari Salam bin Aqwa radhiyallahu taala anhu. Tentunya beberapa faedah yang bisa kita nukilkan atau kita petik dari pembahasan ini. Nah, yang pertama, hadis ini terdapat di dalam bab
man ra'a al-aduwa fanadi bi'a'la sautih ya sabaha hatta yasma'un nas atau hatta yasma'un nas. Bahwasanya bab ini terdapat pada bab yang temanya siapa yang melihat musuh kemudian dia teriak atau dia memanggil dengan suara yang tinggi dengan kalimat ya sabaha. Ini tolong atau panggilan semisal yang kita katakan tadi, agar yang dimana suaranya itu agar terdengarkan oleh orang-orang, agar terdengar dari orang-orang. Baik. Kemudian ya, di dalam hadis ini juga menunjukkan tentang mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari segi mananya? Di kalimat terakhir tadi. Ya. Taib. Bahwasanya Pak, dia tahu orang-orang itu sudah berada di kaum yang memberikan jamuan. Dan tentunya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mana mungkin Nabi sudah tahu bahwasanya mereka sudah berada di tengah kaum mereka, tidak usah buru, tidak usah kejar, tidak usah mengejar mereka. Karena sesungguhnya mereka ini sudah berada di tengah kaum mereka menjamu tamu-tamunya. Nah, kemudian di dalam hadis ini juga penjelasan anjuran untuk bersikap lemah lembut. Nah, dan memberi maaf. Sebagaimana kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang disebutkan tadi. Taib. Agar salama bil aqwa itu berlemah lembut, malaktah. Tahan. Kau tahan, beri maaf. Ini bagaimana kasih sayangnya Rasulullah. Kadang kepada sesuatu yang menyakitinya, dia berlemah lembut. Taib. Dia berlemah lembut. Nah, ini yang susah tergambarkan kepada kita. Sesama kawan saja susah kita susah kita maafkan, susah kita berempati, ya. Apalagi kepada orang-orang telah menyakiti kita. Tapi Nabi tidak. Nabi tidak. Diajarkan kepada sahabatnya bagaimana seharusnya. Nah, kemudian di dalam hadis ini juga ya, tentang menampakkan keberanian asyuja'ah di medan perang dan bolehnya percaya diri. Taib. Di mana Salam al-Aqwa ini dia kejar musuh sendirian. Dia kejar musuh sendirian. Tidak ada ya, kalau istilahnya kalau dimajui mungkin beda keadaan. Tetapi Salam al-Aqwa ini untuk memompa keberaniannya, dia berkata, "Ana ibnu Aqwa, saya putranya Al-Aqwa." Dia pancing keberanian dirinya. Dia percaya diri, optimis. Ini yang harus kita ambil pelajaran di dalamnya. Artinya seorang itu jangan belum maju sudah menyerah. Belum berperang sudah mundur. Ini ya. Semisal khutbah Jumat misalnya. Jangan belum naik di mimbar sudah bilang saya tidak mampu ini. Mundur sebelum berperang. Dia jatuhkan dirinya. Kalau saya berada ini gemetarkah? Nah, dia harus nampakkan. Tidak apa-apa dia puji dirinya. Sebagaimana sahabat yang mulia ini. Dia puji dirinya. Ini tidak mengapa ketika itu. Dia datangkan optimis, sikap percaya diri. Nanti
nanti dilihat akhirnya apakah memang apa yang dia sangka atau ternyata kebalikannya. Nah, ini para ulama menyebutkan tentang khusus hadis ini tentang kalau berada di medan perang misalnya, tidak mengapa dia nampakkan keberanian dan dia puji dirinya, dia percaya diri, karena jangan sampai sebelum berperang dia langsung mundur. Nah, yang ada cuma pesimis. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan juga bagaimana para sahabat tentang kepedulian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak sayang jiwa-jiwa mereka, raga-raga mereka. Mereka lebih dahulukan apa yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kecintaan para sahabat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini harus kita teladani. Sebagaimana juga kita teladani perbuatannya tadi Salam bin Aqwa. Dia nampakkan keberaniannya, dia maju. Nanti dilihat kalau memang kalah, sudah demikian, sudah ada pembuktian. Tetapi ini belum ditahu apakah kita kalah atau tidak, sudah mundur. Dan ini tentunya secara khusus saya nasihati kepada teman-teman ikhwan, apalagi karena permasalahan ini kadang terjadi sesuatu. Jadi ayo, ثم قال رحمه الله حديث 6,204 حدثنا المكي بن إبراهيم حدثني يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثر ضربة في شاك سلامة فقلت يا أبا مسلم ما هذه ضربة؟ فقال هذه ضربة أصابتني يوم خيبر. فقال الناس أصيب سلامة. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيه 3 نفثات فما استيقظتها حتى الساعة. Jadi kembali dari riwayat dari Al-Makki bin Ibrahim, yang sampai kepada Yazid bin Abi Ubaid, yang dimana dia berkata, saya melihat bekas sabatan pedang di betis Salamah, ini Salam bin Aqwa. Jadi telah kita katakan sebelumnya bagaimana kedekatan antara Yazid dengan Salamah. Ada ikatan emosional karena Yazid bin Abi Ubaid adalah bekas budak dari siapa? Salamah bin Aqwa. Maka Salamah berkata, atau Yazid berkata kepada Salamah, ya Aba Muslim. Siapa Aba Muslim? Salamah bin Aqwa. Ini bekas pedang, bekas sabatan apa? Bekas pukulan apa? Artinya apa yang menjadikan ini berbekas? Maka Salamah berkata, ini adalah bekas sabatan pedang yang mengenai saya ketika pada perang Khaybar. Maka manusia berkata, telah ditimpa musibah Salamah, atau Salamah telah ditimpa musibah. Saya pun mendatangi Nabi SAW. Jadi ketika Salamah dikena sabatan pedang pada perang Khaybar, itu para sahabat yang lain, di dalam hadis ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, hadis ini terdapat di dalam bab Al-Maghazi, atau pada kitab Al-Maghazi, kitab Ghazwatul Khaybar. Jadi didapat pada kitab peperangan, pada bab perang Khaybar. Kemudian perang Khaybar itu terjadi di tahun 7 Hijriyah, di bulan Muharram. Tentunya sekali lagi berkaitan tentang peperangan Nabi itu banyak silang pendapat kapan tahun pastinya. Kemudian di sini menunjukkan tentang karamah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi meniupkan di luka
siapa? Salamah. Dan tiupan itu adalah tiupan yang berangin hembusan kecil tetapi diiringi dengan liur yang sedikit. Diiringi dengan liur yang sedikit. Nah, dan ini tidak mengapa dilakukan ketika ruqyah. Dan ini bentuk ruqyah. Ini bentuk ruqyah. Jadi ruqyah itu kalau kita di pembahasan tauhid ada dua. Ada ruqyatus syar'i dan ada ruqyatus syirk. Ya. Ruqyah syar'i pada apa yang dibaca padanya Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa atau kalimat yang dipahami oleh manusia walaupun bukan bahasa Arab. Ya. Karena terkandung doa di dalamnya. Nah, mau bahasa Bugis, mau bahasa Tolaki, mau bahasa Jawa, tidak ada masalah. Walaupun yang ahsannya tentunya dia dari Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ruqyah syirk adalah ruqyah yang bacaan-bacaan walaupun bahasa Arab tetapi kandungannya apa? Kesyirikan. Atau kalimat-kalimat yang tidak dipahami apa isi dari kalimat tersebut. Apa isi dari kalimat tersebut? Baik. Kembali kepada pembahasan. Jadi ini adalah karamah Nabi. Nah, dan ini hanya dan ini semisal ini sudah sering terjadi di masa Nabi, seperti ketika dia tiup Ali radhiyallahu taala anhu, ketika Ali mengeluhkan matanya sakit. Terjadi peperangan. Nabi berkata, bendera ini saya akan berikan kepada siapa yang Allah dan Rasulnya cintai. Nah, maka orang-orang berlomba-lomba keesokan harinya hadir di sisi Nabi. Tetapi Nabi hanya mencari Ali. Dan Ali tidak hadir ketika itu karena dia sakit mata. Maka disuruh panggil Ali. Ditiupkanlah mata Ali. Setelah ditiupkan sembuh. Ya, setelah ditiupkan sembuh. Di sini kita harus pahami kesembuhan ini bukan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tetap datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa idza maridtu, apabila saya sakit maka Allah yang menyembuhkan saya. Ya. Ini keyakinan kita, dan ini yang harus kita tanamkan di dalam dada-dada kita. Nabi hanyalah sebab, pemilik kesembuhan adalah tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja semisal ini maka terlebihan di bawahnya. Terlebihan di bawahnya. Kita tetap boleh mencari sebab. Tetapi sebab-sebab yang syar'i tentunya. Hanya keyakinan kita yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun obat itu memang terbukti secara umum dia bisa menyembuhkan sakit ini sakit itu, tetapi kalau Allah tidak mengizinkan dia sembuh, maka tetap tidak akan sembuh. Air Zam-Zam bisa menyembuhkan, tetapi ada orang sembuh karena air Zam-Zam dengan penyakit yang sama, ada yang tidak sembuh juga. Karena apa? Kembali kepada izin Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kesembuhannya di obat yang lain, yang orang lain tidak cocok dengan obat tersebut. Kenapa? Itu lagi. Semua kesembuhan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Karena Nabi tidak memiliki kesembuhan. Kalau sekiranya Nabi memiliki kesembuhan, ketika dia disihir, maka dia menyembuhkan dirinya. Tetapi bersama dengan itu Nabi tidak bisa sembuhkan dirinya. Ya, nanti malaikat Jibril yang meruqyahnya. Baru ringan sihir tersebut. Taib. Ala kulli hal ini dan antara apa? Karamah Nabi sallallahu alaihi wasallam, keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini di antara keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barakahnya. Dan keberkahan Nabi itu semua dari pakaiannya, dari tubuhnya, semisal air liurnya, darahnya, rambutnya, semua ada barakah di situ. Ya. Ada berkah di situ. Tetapi sekarang ini sudah tidak ada lagi. Sudah terputus. Apa yang tersebar di pemberitaan-pemberitaan bahwasanya ini rambut Nabi, ini jubah Nabi, ini sendal Nabi, ini topi Nabi.
maka itu semuanya dusta. Itu semuanya palsu. Tidak ada lagi yang tersisa dari apa peninggalan Nabi. Apakah dari anggota tubuhnya langsung ataukah dari pakaiannya, tidak ada. Kecuali satu, yaitu hadis Nabi SAW. Itu yang tertinggal dan itu yang kekal, yang sampai saat ini. Nah, dan itulah keberkahan hakikatnya. Kemudian dari sini juga bagaimana kepedulian para sahabat kepada yang lainnya. Ketika mereka lihat Salama berdarah, itu mereka berkata usiba Salama. Perlu antum pahami, para sahabat itu lalu lalang berperang. Ya. Kalau luka-luka kecil itu biasa bagi mereka, hanya sabetan biasa. Ya, yang butuh 17 jahitan biasa mereka itu. Nah, tidak mengkhawatirkan bagi mereka. Berdarah kepalanya biasa bagi mereka. Itu sudah hal lumrah bagi mereka pulang balik berperang. Jadi kalau luka-luka kecil itu mereka tidak anggap sebagai sesuatu yang besar. Di sini sahabat Nabi berkata usiba Salama, menunjukkan itu perkara yang besar, artinya parah lukanya ini. Parah lukanya. Karena diingatkan atau maksudnya kalimat usiba Salama artinya tolong dia. Ya. Cari yang bisa membantunya. Karena sudah parah. Bukti parahnya masih ada bekas lukanya begitu. Nah, wallahu taala alam. Tetapi lihat bagaimana kepedulian para sahabat kepada yang lainnya. Nah, ini juga kita harus mengambil pelajaran di sini. Ketika saudara kita ditimpa musibah dan bisa kita bantu, tolong dia. Jangan biarkan dia berjalan sendiri, ya berjuang sendiri. Nah, karena asalnya kita Kita adalah bersaudara. Kita itu bersaudara. Wallahu taala alam. Baik. Qala rahimahullahu hadithu sab'ati wa tis'in wa arba'umiyatin wa arba'umiyatin wa khamsatu alafin. Hadatsana al-Makki bin Ibrahim qala hadatsani Yazid bin Abi Ubaid an Salamah bin Aqwa qala lamma amsaw yawma fatahu Khaybar aw qadun niran faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma qadtum hali niran qalu luhumil humril insiyah qala ahriqu ma fiha waksiru quduraha. فقام رجل من القوم فقال نحيرك ما فيها ونغسلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو ذاك. اقرأ 14. قال رحمه الله حدثنا المكي بن إبراهيم حدثني يزيد بن عبيد عن سلامة لا حدثنا أبو أسم يعني 14 رقم 14 4 نعم. حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد أن يزيد بن أبي عبيد عن سلامة بن أكوى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر قال ألا ما توقد هذه النيران قالوا الحمر الإنسية قال اكسروها وأهركوها قالوا ألا نحيركوها ونكسرها قال اكسلوا. قال أبو عبد الله بن البخاري كان ابن أبي أو ويس يقول الحمر الإنسية الحمر الأنسية بنسب الألف والنون. Baik. Ini dua hadis yang sama, yaitu terulang jadi hadis 10 dan hadis ke-14. Pembahasannya sama tentang najisnya hewan keledai. Baik. Di mana Imam Al-Bukhari berkata telah menceritakan kepada kami Al-Makki bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Yazid bin Abi Ubaid
dari Salamah bin Aqwa, yakni tatkala mereka berada di sore harinya setelah terjadi peperangan Khaybar. Mereka sudah menang dari perang Khaybar. Mereka menyalakan niran, yakni kalau kita bahasakan tungku untuk memasak. Yang kalau sudah ada tungku berarti ada periuk di atasnya. Maka Nabi berkata kepada mereka yang menyalakan tungku yang sudah ada periuknya di atasnya, atas sebab apa kalian menyalakan niran ini? Yani apa yang akan kalian masak? Atau apa yang kalian masak? Maka mereka berkata, daging keledai. Taib. Dikatakan al-humur al-insiyah. Al-humur al-insiyah penggambarannya keledai yang jinak atau yang hidup di tengah orang-orang. Yani yang mereka yang keledai itu makan di samping rumahnya orang. Nah, yang mereka lalu lalang di jalanan, ya, jalanan di situ, jalanan desa situ dan seterusnya. Bukan yang liar, yang berada di hutan-hutan. Taib. Maka Nabi berkata, ya, tumpah apa yang ada di dalamnya dan pecahkan bejadanya, pecahkan periuknya. Taib. Ini menunjukkan bahwasanya awal-awal itu daging keledai itu halal. Awal-awal daging keledai itu halal. Makanya mereka berani masak. Nah, setelah terjadi peperangan Khaybar, langsung diharamkan. Dan Nabi memerintah agar isi yang ada dalam periuk itu ditumpah dan dipecahkan. Maka seorang berkata, ya, apakah kami menumpahkan apa yang ada di dalamnya kemudian kami mencucinya? Maka Nabi berkata, nah, demikianlah. Demikian yang harus dilakukan. Kemudian di hadis ke-14, taib dari riwayat Abu Asim Ad-Dhahhak bin Makhlad dari Yazid bin Abi Ubaid dan Salam bin Aqwa radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang menyalakan tungku, yang dimasak di atasnya sesuatu pada perang Khaybar. Maka Nabi juga berkata, atas apa kalian memasak itu? Apa yang akan kalian masak? Maka orang-orang berkata, yakni daging keledai. Maka Nabi memerintahkan pecahkan dia. Dan tumpah apa yang ada di dalamnya. Maka orang-orang berkata, apakah kami harus menumpahkannya dan mencucinya? Maka kata Nabi, cucilah. Abu Abdullah Al-Bukhari berkata, adalah Abi Uwais itu membaca al-humur al-insiyah dengan al-anasiyah, yaitu dengan dinasab alifnya dan nunnya. Tadi yang pertama al-insi, ya, alifnya di kasrah dan di sukun, nunnya di sukun. Adapun sekarang alifnya di fathah dan nunnya di fathah. Taib, itu pembicaraan tentang nahwiyah. Ala kulli hal, beberapa pembahasan di sini. Nah, yang pertama, di sini menunjukkan bagaimana kesungguhan, ya, di dalam memperingati kemungkaran. Tatkala Nabi melihat kemungkaran, Nabi ingatkan, dan ini hadisnya masyhur. Tentang man ra'a minkum munkaran falyughayyir. Kalau tidak bisa dengan dengan tangan, maka dengan lisan. Kalau tidak bisa dengan lisan, maka dengan hati. Dan itu sama-sama bentuk menolak kemungkaran. Dan ini banyak fikihnya. Ala kulli hal kita tidak bisa panjang sini karena waktu. Di sini bagaimana kita kalau melihat kemungkaran maka kita ingkari. Paling tidaknya kalau tidak bisa kita ingkari dengan lisan atau tangan, maka dalam hati kita ada kebencian di situ. Ada orang melihat kemungkaran, misalnya dia lihat orang mabuk.
Memang dia tidak suka orang-orang mabuk, dia tidak suka orang minum, diajak tidak mau. Tetapi ketika melihatnya tidak ada makna mengingkari. Mereka anggap itu hal biasa. Artinya berjalan saja tidak mengapa, maka ini tidak masuk pada hadis dia. Seharusnya ada makna kemungkaran, dia ingkari. Paling tidaknya dua hal yang dia lakukan, dia benci perbuatan tersebut. Pokoknya ada ketidaksenangan ketika dia lihat hal itu. Yang kedua, dia doakan. Ya, semoga Allah berikan hidayah kepadanya. Itu menunjukkan bosnya apa? Dia mengingkari perbuatan itu. Jadi bedakan hal yang lumrah dia lihat, oh biasa gitu. Ya, walaupun dia tidak minum, tetapi ketika dia bilang, biasa gitu. Nah, ini menunjukkan apa? Dia tidak mengingkari kemungkaran. Kemudian yang kedua, di sini wajibnya berlindung dari najis. Nah, jadi seorang itu harus dia berlindung dari najis. Tidak boleh kalau ada najis pada dirinya dia cuci. Kalau pada bajunya dia bersihkan juga. Dan ini sudah berlalu pembahasannya pada Kitabut Thaharah. Di sini juga kita dapatkan faedah tentang najisnya daging dari keledai. Dagingnya ketika dia sudah mati. Nah, di sini para ulama mengambil kaidah apa yang haram dimakan ya ketika dia mati maka najis. Nah, jadi misalnya anjing, atau anjing jelas najisnya. Misalnya harimau, ya serigala, apalagi. Jadi ketika dia mati maka najis. Kalau kita sentuh, kita harus cuci. Babi, ya, dia kan haram dimakan. Apakah najis? Najis. Jadi ketika kita terkena padanya, maka kita cuci. Berapa kali dicuci? Tidak, dalil-dalil yang datang hanya anjing yang dicuci dan 7 kali bilasan. Selain dari itu maka sekedar dicuci, kalau sudah hilang ainnya maka sudah suci. Kecuali pada dua hal. Kencing anak bayi laki-laki dan apa satu? Yakni najis mukhaffafah. Ada dua. Apa satu? Madi. Dia najis mukhaffafah. Taib. Bagaimana ketika hidupnya? Bedakan ketika hidup dan ketika mati. Ketika hidupnya dia suci. Ketika hidupnya dia suci. Buktinya apa? Para sahabat sering menungganginya. Bahkan dia pakai untuk pergi sholat. Bersamaan dengan itu tidak diperintah untuk dia cuci pakaiannya. Jadi ketika hidupnya dia suci. Ketika hidupnya dia suci. Taib. Jadi apa yang haram dimakan, maka ketika dia mati najis. Kucing lain. Dia suci, tetapi kencingnya najis. Kotorannya najis. Kemudian yang berikutnya, pembahasan berikutnya bahwasanya di sini disebutkan al-insiyah atau al-anasiyah. yakni keledai yang jinak. Bagaimana dengan keledai yang liar? Ini beda hukumnya, dia halal. Dia halal. Hanya saja para ulama menyebutkan sebenarnya bukan al-anasiyah yang dimaksud itu adalah hewan yang mirip dengan keledai. Seperti kijang, jonga, atau itu juga mungkin. Itu juga. Kancil, itu mirip-mirip sih. Jadi tidak ada keledai yang liar asalnya. Yang dimaksud dengan al-humur al-anasiyah itu hewan yang mirip dengan keledai. Dia yang halal. Berkaitan tentang sesuatu najis itu banyak pembahasannya. Nah, semisal cicak, ya. Cicak ketika dia hidup, ya kita tidak katakan najis. Dia lalu lalang di pakaian kita misalnya, ya ketika kita gantung
dia lalu lalang, apakah dia najis? Dia hewan yang tidak boleh dimakan, haram dimakan. Tetapi dia hidup ketika dia lalu lalang di bajunya kita, di lemari kita kan kadang. Apakah itu najis? Tidak. Tetapi ketika dia mati, najis. Jadi harus dicuci. Wallahu a'lam. Sama dengan tikus. Tikus ketika lalu lalang, apakah dia najis? Tidak. Tetapi ketika dia mati, najis. Semisal itu. Taib. Habis waktu? Berapa hadis hari ini? 4. Berapa hadis? 4. Semuanya. Adzan dulu, saya tambah 10 menit. Biar kita selesaikan sebelum Ramadan. Nah. Iya, halal. Iya, para ulama menyebutkan bahwasanya dimaksud adalah sejenisnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala rahimahullahu taala حدثنا المكي بن ابراهيم حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمان بن قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر فقال رجل منهم اسمعنا يا عامر من حنيحاتك فحدا بهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من السائق قالوا عامر قال رحمه الله فقالوا يا رسول الله هل أمتعتنا به فأصيب صبيحة ليلته فقال القوم حبط عمله قتل نفسه فلما رجعت وهم يتحدثون أن عامرا حبط عمله
Faji'tu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fakultu ya Nabi Allah fahadaka abi wa ummi wa za'amu anna amiran habita amaluhu faqala kadzaba man qalaha inna lahu la ajraini isnaini innahu lajahidun mujahidun wa ayyu qatlin yaziduhu alaihi. Baik. Jadi hadis sebelumnya tadi ya. Yang pertama masih pembahasan yang sebelumnya, cara mensucikan najis dari bejana yang terkena najis, salah satunya apa? Dicuci. Walaupun para ulama berbeda pendapat atau menyebutkan apakah membersihkan najis itu hanya khusus dengan pakai air ataukah bisa dengan selainnya. Nah, semisal sekarang apa? Tisu basah atau yang menggantikannya. Wallahu a'lam. Yang benarnya selama dia sudah bisa menghilangkan ain dari najis tersebut maka sudah suci. Misalnya kalau kita pakai tisu basah kita cuci itu lap itu bejana dan sudah tidak ada bekasnya maka dia suci. Walaupun mungkin ini pemborosan. Ya, tetapi kalau sudah tidak ada air hanya itu ya tidak ada itu yang dipakai. Baik. Kemudian yang kedua, kalimat Imam Al-Bukhari dari Abu Wais, bosnya Abu Wais membaca kalimat luhumul al-anasiyah. Ini berkaitan tentang lughawi. Ini juga pentingnya seorang itu mempelajari bahasa Arab biar tidak salah-salah. Misalnya yang mirip-mirip saja, dal, ya dan nun. Itu kalau dibaca din menjadi agama. Tetapi kalau dalnya di fathah bacanya dain. Artinya utang. Jauh sekali antara utang dengan agama, padahal sama-sama hurufnya. Nah, dari sini mengajarkan kepada kita seorang itu hendaknya dia perhatian terhadap agamanya. Sampai-sampai di sini ya ulama menyebutkan bosnya, tetapi seorang ulama baca ini di fathah ininya, di fathah ininya. Artinya tidak ada satu sendi dalam agama pun mereka selalu perhatikan. Kita harus mengambil ibrah pada orang-orang terdahulu dari orang-orang saleh. Nah, kita juga perhatian pada agama kita. Apa yang bisa melengkapi agama kita, itu yang kita lakukan. Semisal mempelajari bahasa Arab, itu kan hal yang menopang dari dari kekokohan agama kita juga sebenarnya. Nah, masa kita mau membebek terus, taklid terus, ya dibaca nanti saya baca salah-salah kalian juga, oh iya. Nah, tidak begitu. Jadi harus ada himmah, harus ada semangat. Usia itu bukan penghalang dari belajar. Imam atau Abu Bakar As-Siddiq itu usianya 40 tahun lebih. Abu Hazm. Nah, semuanya usia-usia yang sudah tidak dikatakan dikatakan muda. Ada yang ulama yang baru belajar di usia 50 tahun. Baik. Kita tidak mengharapkan ya kita bisa pintar semisal mereka, tapi kita ambil bagaimana semangatnya mereka, himmahnya mereka. Ya, karena apa menyebabkan Imam Abu Hazm itu jadi ulama? Karena tidak mau membebek terus, tidak mau membeok terus, tidak mau didikte terus. Dia bilang kalau begini terus bahaya saya ini. Kenapa kita tidak punya ya sifat semisal itu, sikap semisal itu? Paling tidaknya dosa jauh-jauh. Apa yang dibuka ya di tempat ini maka hadiri. Kita tidak paham, paling tidak kita dapatkan pahala bermajelis ilmu. Jangan sampai kita pengangguran di kehidupan dunia, pengangguran juga pada kehidupan akhiratnya kita. Nah, kemudian hadis berikutnya. Baik. Dari Imam Al-Makki bin Ibrahim, dari Yazid bin Abi Ubaid, dari Salamah,
Dia berkata, saya keluar bersama Nabi SAW pada perang Khabar. Nah, seorang berkata kepada mereka, Asmi'na ya Amir min hunayhatik. Perdengarkan kami wahai Amir dari urjuzahmu. Jadi hunayhatik itu syair-syair, nadham, atau dikenal dengan urjuzah. Kalau kita bahasanya apa? Bait-bait syair yang ujungnya sama. Nah, kalimat-kalimat pujangga tetapi memiliki ujungnya sama semua hurufnya. Baik. Jadi tapi bukan musik. Dia mungkin ada notnya tetapi satu tidak kayak lagu-lagu yang ada makomatnya sampai 5 dalam satu kalimat, ada not-not tertentunya tinggi rendahnya. Ini. Adapun syair-syair itu diperbolehkan, didendangkan. Ya, apalagi di masa-masa peperangan boleh. Semisal nasyid. Nasyid itu kalau tidak ada lagunya, kemudian isinya juga positif, maka satu keadaan boleh didendangkan. Ya, boleh didendangkan. Bukan di setiap waktu sehingga mengalahkan banyaknya daripada Al-Quran. Tetapi di sebuah keadaan boleh kalau maknanya positif, bukan nasyid yang isinya cinta-cintaan. Sekarang kan nasyid begitu, apalagi yang tidak paham bahasa Arab, dia selalu nukilkan dari lagu-lagu dari Lebanon atau misalnya pada lagu-lagu yang mengandung kalimat-kalimat penuh dengan cinta-cintaan. Nah, ala kulli hal di sini adalah urjuzah. Maka Amir itu mendendangkan urjuzahnya, syair-syairnya. Maka Nabi berkata, siapa yang manis sa'ik, siapa yang menendangkan nadham tersebut, syair tersebut. Qala, mereka berkata Amir, maka Nabi berkata rahimahullah. Ini menunjukkan apa? Nabi tidak bahwasanya menendangkan urjuzah tidaklah mengapa? Karena Nabi mendoakan kebaikan tentangnya. Perhatikan kalimat Nabi rahimahullah. Kalau kita pakai kalimat rahimahullah untuk siapa? Nah, apa? Orang telah meninggal. Ini ini isyarat bahwasanya Amir ini akan meninggal sesaat. Karena Nabi menggunakan kalimat rahimahullah. Makanya para sahabat berkata, ya Rasulullah, apakah engkau tidak biarkan kami bernikmat-nikmat sesaat dengannya? Jadi para sahabat tahu bahwasanya Amir ini sudah akan mati. Karena Nabi mengucapkan kalimat rahimahullah, ketinggian bahasa mereka di dalam memahami kalimat Rasulullah. Nah, apakah boleh kita mendoakan orang yang masih hidup dengan rahimahullah? Boleh. Tetapi yang ahsannya pakai sigha mudhari. Apa? Yarhamuhullah. Pakai sigha mudhari, bukan pakai sigha madhi. Apa itu sigha madhi, sigha mudhari? Tanya orang-orang belajar bahasa Arab. Makanya belajar bahasa Arab. Belajar nahwu. Nah, yakni pakai yarhamuhullah. Semoga Allah merahmatinya. Baik. Adapun kalau rahimahullah asalnya boleh untuk orang hidup atau orang yang mati, tetapi kebanyakannya dipergunakan untuk orang yang telah mendahului kita. Kalau kita gunakan untuk orang hidup, ya dan kalimat yarhamullah atau kalimat semisal tersebut. Makanya para sahabat paham di sini, oh ini Amir sudah akan mati nih karena Nabi pakai apa? Kalimat rahimahullah. Sehingga mereka berkata, ya Rasulullah, tidak akan kau biarkan kami ini bernikmat-nikmat dengannya sesaat saja dulu. Fausi, maka di malam harinya dia ditimpa sesuatu. Maka orang-orang berkata, telah batal amalannya. Dia membunuh dirinya. Jadi orang-orang menduga di malam hari si Amir bunuh diri. Padahal tidak sebagaimana sangkaan mereka. Dia ditimpa sesuatu yang dengannya dia mati. Nah, maka ketika Salamah kembali
dia mendengarkan orang-orang berbicara tentang Amir, bosnya Amir itu dapat terhapus amalannya. Maka saya pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sembari berkata, "Wahai Nabi Allah, ibu dan ayah dan ibuku sebagai tebusanmu." Orang-orang menduga bosnya Amir itu telah terhapus amalannya karena dengan sangkaannya tersebut. Maka kadzaba man qalaha. Kalimat kadzaba di sini bermakna khata'. Yani telah keliru, bukan artinya telah berdusta, tetapi telah bermakna khata', yani bermakna telah keliru. Telah keliru, telah salah siapa yang mengucapkan kalimat tersebut. Artinya apa? Telah keliru orang mengatakan Amir terhapus amalannya. Sesungguhnya dia itu memiliki dua pahala, yaitu pahala sebagai orang berjihad dan pahala sebagai orang mati syahid. Nah, dan wa ayyu qatlin yazidu alaihi, dan apakah peperangan yang menambahkan atasnya atau melebihi atasnya. Nah, di sini bisa kita gambarkan. Nah, yang pertama atau pembahasannya, yang pertama hadis ini terdapat di dalam kitab diyat, bab tentang diyat. Pada bab man qatala nafsahu khata'an fala diyalah. Siapa membunuh dirinya karena keliru, maka tidak ada diyat bagi dirinya. Artinya orang yang mati bukan karena dia bunuh diri, tetapi karena sesuatu hal, ya, maka tidak ada tebusan bagi dirinya, tidak ada dosa atau tidak ada yang mesti dia ganti. Baik. Kemudian ya, di dalam hadis yang kita bacakan juga tentang bagaimana keutamaan orang-orang yang mati syahid. Keutamaan orang-orang yang mati syahid. Baik. Kemudian tentang bolehnya mendendangkan mendendangkan urjiza, syair-syair. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi sisa berapa hadis ini? Sudah berapa hadis semua? Indah kemuskilah. Ada pertanyaan? Baik. Bagaimana jika ternyata ini hewannya halal, Ustaz, tapi dia ini tidak disembelih atas nama Allah, apakah itu juga najis? Nah, bagaimana jika hewannya itu halal asalnya tetapi tidak disembelih atas nama Allah, maka ya najis, dia mati sebagai bangkai. Jadi bangkai itu adalah najis. Nah, jadi kalau disebut nama, misalnya dia sebut dia menyembelih kemudian disebut nama wali misalnya, maka haram dimakan dan dagingnya menjadi bangkai sehingga dia menjadi najis. Baik, Allah alam. Ada lagi? Zebra halal insyaallah. Dia semisal kuda. Kijang ya. Apalagi yang semisal itu ya halal insyaallah. Apalagi yang dia makan adalah rumput-rumputan. Biawak ini Allah alam, ada yang menghalalkannya. Seingat saya Ustaz Dzulkarnain itu dia jadikan dia seperti hewan yang hidup di dua alam amfibi. Yani dia seperti buaya. Sehingga kalau dihukum semisal itu maka dia halal. Tetapi iya, artinya kalau kita menganggap itu, artinya yang kita anggap bosnya sebanyak dia itu adalah dia semisal bukan buaya ya. Semisal yang kita lihat hanya di daratan atau maka tentu kita katakan haram. Tetapi yang beranggapan dia seperti buaya, maka kita hukum seperti buaya. Tetapi saya pribadi tidak memandang dia seperti buaya. Saya pribadi tidak memandang seperti buaya. Apalagi makanannya makanan yang bangkai, naam. Tetapi anggaplah kalau dia seperti buaya, disodorkan juga sandal. Nah, wallahu alam. Baik.
9 orang tidak sholat, kata Syekh Mukbil rahimahullah, dia haram. Yani dia seperti sembelihannya apa? Dia sembelihan seperti orang-orang yang di atas agama yang lain, bukan ahlul kitab. Intinya haram dimakan. Syekh Mukbil memfatwakan demikian. Jelas keharamannya, ya. Dia binatang yang khabais, yang kotor. Jadi dia apa yang haram ya? Nah, itu bukan sama dengan kodok. Baik, cukup ya. Insyaallah semoga di pekan depannya kita selesaikan kitab ini. Surah Al-Bukhari. Ilahuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.